Hello guys, welcome to my channel. Hari ini gue mau review game Genshin Impact. Game yang lagi hype banget tahun ini dan banyak banget yang mainin di kalangan cewek maupun cowok. Bahkan mereka yang tidak suka RPG pun akhirnya main game ini tuh. Oke, sebelum review Genshin Impact, gue bakal ulas singkat Genshin Impact. Oke, Genshin Impact itu adalah game open world RPG story driven game yang dibuat oleh MiHoYo. MiHoYo ini sendiri pun adalah company game dari Cina yang waktu itu sebelum membuat Genshin Impact sudah pernah membuat game yang namanya Honkai Impact 3. Nah, Honkai Impact 3 ini kalau misalnya kalian pernah dengar, pasti mikirnya kan apakah mereka ini prequel apa sequel, apakah harus dimainin Honkai Impact 3 dulu baru Genshin Impact, dan ternyata enggak. Kata MiHoYo sendiri sudah klarifikasi kalau Genshin Impact itu hanya satu universe dengan Honkai Impact 3. Dan paling setelah kalian pas main Genshin Impact, kalian pasti akan menemukan hint-hint kalau ini tuh related ke Honkai Impact 3 dan sebaliknya. Oke, segitu aja untuk untuk penjelasan singkatnya Genshin Impact. Langsung kita ke reviewnya. Pertama untuk story-nya. Story-nya sendiri itu simple, mudah dicerna, dan menurut gua bisa dibilang menurut pendapat gue sendiri sih biasa-biasa aja untuk story. Jadi di sini tuh singkat cerita, di story-nya kita sebagai protagonis yang disebut dengan Traveler. Nah, Traveler ini tuh kakak beradik. Nah, di situ kalian ntar di awal game milih antara dua karakter. Nah, yang cowok itu official name-nya Aether, yang cewek officialnya Lumine. Nah, namanya itu bisa kalian ganti ntar pas saat in game. Nah, di story-nya sendiri pun bermula dari Traveler yang tadinya ingin pindah dimensi ke dimensi lain, dicegat sama Unknown God. Nah, Unknown God sendiri pun untuk additional note atau additional info, mukanya mirip banget persis dengan karakter Honkai Impact 3. Kalau kalian pernah main namanya Void Kiana. Nah, itu persis banget ya. Nah, setelah kalian dicegat sama si Unknown God, di situ kalian perang. Nah, di saat pertengahan perang kalian kalian itu kasih dua pilihan, mau milih cewek apa cowok yang gue jelasin tadi, dan bisa kalian rename sendiri. Nah, kalau kalian makainya cowok, otomatis di saat kalian selama permainan kalian akan diwajibkan memakai karakter MC cowok, dan sebaliknya. Dan untuk tambahan lagi, kalian tidak bisa ganti gender lagi setelah kalian pilih itu karakternya. Nah, di saat kalian perang nih sama si Unknown God, kalian kalah, kalau kalian pakai cowok, kalian akan dipisahkan ke cewek, dan sebaliknya lagi. Nah, disitulah awal mulanya adventure kalian. Kalian terdampar di laut, kalian bertemu dengan Paimon, karakter yang menemani kalian selama main Genshin Impact. Dan disitulah awal mula adventure kalian mencari si adik kalian ya, yang kalau cowok ya cari cewek, yang cewek cari cowok, kayak gitu. Oke, itu cerita singkatnya. Menurut gua storynya ya biasa, tidak terlalu wow banget. Dan kenapa bisa gue bilang seperti itu, karena storynya pun belum ke flash out banget. Jadi mereka itu ngerilis storynya itu dipotong-potong gitu. Jadi kalau untuk udah kalian chapter X1, kalian harus nunggu update lagi dan seterusnya. Dan ya, ini wajar-wajar aja untuk game free to play ya. Gak mungkin langsung dirilis full talk story-nya, karena kalau full release story itu namanya game yang harus bayar. Udah gitu untuk story-nya sendiri. Lanjut ke apa aja isi di Genshin Impact ini tuh ya, atau bisa dibilang gamenya tuh kayak gimana gitu. Oke, pertama ini adalah game RPG, dimana kalau untuk combat sistemnya itu menggunakan elemental reaction. Elemental reaction itu gimana? Jadi di Genshin Impact ini ada beberapa elemen yang bisa kalian pakai untuk combat sendiri. Yang dari api, ada es, ada air, ada listrik, ada tanah, ada yang next up di Dendro, dan lain-lain lagi lah. Seperti itu. Nah, dengan memakai elemental reaction tuh bagaimana? Kan gue jelasin untuk elemennya. Nah, contohnya untuk combinationnya itu seperti kalau misalnya api ketemu es, itu akan menyebabkan melt, yang akan ngebuat si api ini ngedouble damage si es itu sebagai additional tambahan damage. Kalau untuk contoh keduanya, air sama listrik, electro charge, yang dimana kalian itu apply air ke musuh atau
ya atau apply listrik ke musuh, dan kalian switch karakter lagi, kalian apply listrik jadi menggunakan electro charge. Dan kalau misalnya air ke es itu akan membuat musuh freeze, seperti itu. Nah untuk combatnya itu kalian menggunakan interaction dan disediakan satu tim terdiri dari 4 karakter. Nah tiap karakter itu masing-masing mempunyai elemen tersendiri. Nah jadi satu tim kalian punya 4 karakter dan kalian hanya bisa menggunakan satu. Yang kalau misalnya kalian sudah menggunakan satu, kalian misal udah apply fire ke musuh, kalian bisa switch karakter misal ke es yang bisa menyebabkan yang gue bilang tadi double damage, yang itu kombonya nama melting, dan seterusnya. Dan itu banyak banget lah combination yang bisa kalian gunakan, dan ya satu tim itu bisa kalian otak-atik lah, misal switch api, fire untuk tanah dan lain-lain gitu. Jadi ini game menurut gue combat mekaniknya menarik banget dan belum ada di game RPG lain ya yang kayak menggunakan elementary reaction gitu. Ini udah bau-baunya biologi lah. Bukan biologi, kimia. Jadi kalian di situ main elementary reaction ya untuk musuhnya. Dan musuhnya tersendiri pun bermacam-macam. Ada yang misal kalau kalian apply musuh ke air dan ternyata tidak menyebabkan damage, nah dikarenakan kalian ngelawannya air. itu logis banget menurut gua, dan itu menurut gua kita harus muter otak lah gimana biar ngalahin musuh gitu. Misal si karakter musuhnya ini es, kalian pakai api aja, udah itu karakter yang es itu bakal cepet kalah gitu ya. Dan untuk combat nya itu menurut gue menarik banget dan gampang dicerna oleh orang-orang yang pemula RPG pun kayaknya ya easy lah. Dan setelah combat mekanika udah gue jelasin, adalah game ini itu explore. Jadi kita itu disuruh explore semua map, kita suruh unlock teleportation, kita harus buka map, kita harus cari chest, kita ya di situ banyak lah yang bisa kalian lakuin. Kayak kalian bisa gliding dari terjun ke atas ke bawah, itu kalian gliding, kalian bisa climbing di situ, kalian bisa ambil bahan material, kalian bisa ambil buah-buahan, kalian bisa ambil bunga buat kalian buat makanan, atau kalian bisa farming batu yang digunakan untuk weapon, enchant weapon kalian, buat weapon dari batu semuanya ya. Banyak banget hal yang bisa kalian lakuin di game explore ya ini, karena ini explore otomatis ini open world dan mapnya gede banget. Dan ya, mapnya itu tidak plain banget ya, yang misalnya tok satu map gede itu temanya ya gitu aja gitu. Ternyata enggak, kalian itu disediakan tema yang gunung es, yang kedua tema ya kota Chinese lah ya, karena emang Genshin Impact ini katanya ngambil temanya itu dari kotanya mereka sendiri gitu. Dan banyak lagi selain kalian masuk ke scene yang bagus, grafiknya AAA banget, dan soundtracknya yang tidak membosankan gitu ya. Biasanya kan kadang-kadang ada game yang kalau soundtracknya tidak ngena banget gitu di sini, tapi kalau ini kalian gak bakal bosen dengan exploration, dengan open worldnya game ini, dengan combat sistemnya dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kalian lakuin. Kalian bisa explore lore-nya lagi, kalian ingin mendalami lore-nya lagi, kalian temuin bukunya itu ya ada di beberapa kota lah yang bisa kalian masukin gitu, dan banyak lainnya gitu. Jadi menurut gue gamenya itu inovasi banget, jarang banget orang yang buat game free to play seperti Genshin Impact. Pertama, kenapa? Open world itu biasanya jarang lah ya. Ada sih beberapa kayak untuk Android ya, Gangstar Vegas. Gangstar Vegas itu ya open world, tapi di sini kan open world di Gangstar Vegas itu action. Kalau di sini RPG. Jadi RPG open world tuh jarang gitu ya untuk kalangan-kalangan game free to play yang pernah gue lihat. Tapi tidak semenarik Genshin Impact. Karena apa? Karena kalian yang gue bilang tadi sebelumnya, scene yang bagus, soundtrack yang bagus, kalian bisa photo mode. Yang photo mode itu tuh kalau kalian pernah main apa ya namanya ya, bukan Sekiro, tapi kalian pernah main game Ghost of Tsushima, itu ada photo mode dan kalian bisa lakuin itu di Genshin Impact. Kalian ingin wallpaper kalian di laptop
seperti Genshin Impact, ya udah kalian tinggal cari scene yang bagus di Genshin Impact, masuk ke gamenya, take a photo, dan jadi deh dengan karakter yang kalian mau gitu, favorit kalian gitu ya. Belum dengan karakter desain yang bagus dengan berbagai background story untuk karakter yang menarik, yang bisa kalian baca dan kalian sukai gitu. Misal kalian punya Diluc, kalian lihat karakternya, kalian baca storynya di situ, dan ya itu yang ngebuat karakter kita tuh menyukai karakternya ya. Either kita bisa menyukai atau tidak sukai, itu tergantung si player sendiri. Jadi game ini tuh menurut gua komplit banget. Kalian udah explore open world, iya dapet soundtrack menarik, combat yang dapat mudah dipahami, karakter yang bisa kalian suka gitu ya. Contoh yang gue bilang Diluc. Terus kalian punya karakter Loli yang Klee yang lucu abis lah, atau kalian punya karakter Lisa yang listrik yang bisa dibilang ya onesan dan lain-lain lah, yang ara-ara gitu. Dan banyak lagi, itu bisa kalian lihat lah background story-nya gitu ya. Ini yang gue suka dari Genshin Impact. Jadi tiap karakter itu tidak hanya desainnya aja, mereka punya lore-nya masing-masing. Kenapa mereka mempunyai vision apa yang membuat mereka itu terus-menerus gitu ya, live on, terus-menerus bertarung tuh apa gitu. Di situ ada semua gitu ya. Bahkan karakter MC kita tuh punya background story-nya gitu. Dan ya banyak lagi, kalian bisa farming item buat crafting weapon, bisa ya farming item buat crafting weapon yang batu dan lain-lain. Di sini pun kalian ada dungeonnya gitu. Dungeonnya itu digunakan kalian untuk memperkuat karakter kalian gitu ya. Bisa kalian farming resource dan lain-lain. Akan tetapi meskipun game ini bagus, jujur ya, ini game menurut gua bisa lah mungkin ya saingan dengan triple A game lain gitu. Tapi di sini ada kekurangannya. Nah, kekurangannya apa? Di saat kalian di saat kalian sudah naikin karakter kalian satu tim, adventure rank kalian sudah bagus, sudah 50, bisa dibilang weapon kalian udah bagus, artefak udah bagus. Di saat kalian ingin menaikkan karakter kalian untuk yang tim yang kedua, kalian mau buat tim commotion kedua, di situ kalian stuck yang namanya slow progression. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Di saat kalian profile adventure rank kalian itu rank 1 sampai ke 30, itu kalian akan mendapatkan reward banyak selagi kalian menaikkan rank. Akan tetapi di saat kalian AR kalian udah 50, ini yang gue alamin sendiri adalah yang namanya slow progression system, dimana kita stuck dengan, bukan stuck sih, menurut gue ini slow progression di karakter yang pengen kalian kuatin. Kenapa? Karena juga di saat level karakter kalian sudah tinggi, kalian mau naikin lagi, itu akan makan cost gold yang banyak dan resource yang banyak. Apalagi naikin karakter, naikin semuanya tuh udah mahal gitu ya. Kalau udah kalau udah level tinggi tuh susah gitu. Dan di sini pun setelah kalian stuck di air 50, 51, story kalian udah kelar, map yang udah kalian explore semua, semuanya udah kalian unlock, dan disitulah udah ada bau-bau bosen lah, atau bisa dibilang ya udah kalian tuh kalau udah air 50, gue pun sendiri setelah gue udah ngabisin stamina, atau bisa dibilang kan resource utama di sini kita itu adalah resin, yang bisa dibilang stamina, yang kita bisa masuk ke dungeon, kita bisa farming resource untuk karakter kalian. Nah, di saat kalian sudah sehari udah habis 100, kan kita disediakan 60, udah habis 160, udah di situ kalian udah gak bisa ngapa-ngapain gitu. Setelah kalian resin sudah habis, kalian sebenarnya bisa melakukan yang namanya top up resin. Nah, top up resin itu dapatnya dari mana? Ya dari kalian Primogemnya Genshin Impact. Nah, Primogem ini adalah bisa dibilang microtransaction-nya punyanya Genshin Impact, yang dimana kita bisa melakukan pengisian Primogem melalui uang. Ya emang itu sih agak ngeselin ya. Dan lebih parahnya lagi, setelah kalian misal udah top up sekali, misal kalian top up sekali itu
mengurangi 60 Primojem. Kalian top up 2 kali 100, kalian top up 3 kali naik lagi. Jadi semakin kalian top up resin, cost Primojem itu akan semakin naik. Dan lebih parahnya lagi, kalau tidak salah, setelah kalian sudah top up 5 kali itu akan di limit juga gitu. Jadi kalian akan ditahan sama MiHoYo sendiri gitu. Jadi di saat kalian gue pengen farming, misal farming artifak buat karakter gue gitu. Ternyata pas udah mau top up ke 6 kali nge-stuck gitu. Jadi ya di situ kekurangannya dari si gamenya Genshin Impact menurut pendapat gue sendiri ya. Dibilang emang kekurangan karena ya mungkin Genshin Impact tidak mau mungkin bukan menghalang ya, membuat kita slow progression tuh biar mungkin kalau udah tamat atau karakter kita bagus semua ya mungkin akan bosen apa gimana gitu tuh ya. Mungkin alasan dari MiHoYo seperti itu, tapi ya pendapat gue sih kekurangan dari Genshin Impact hanya itu aja. Dan tambahan lagi, lack of content juga. Di saat kalian sudah yang gue bilang udah open map semua udah kelar, kalian udah kelarin semua story, kalian udah open chest, explore tempat ya dan lain-lain. Di situ kalian udah bingung gitu mau apa yang gue bilang sebelumnya. Jadi yang adanya lack of content gitu, udah gak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya cuman gitu aja, kita nungguin update baru gitu. Menurut gue sih itu kekurangannya dari Genshin Impact. Ya udah dari gue itu aja. Overall prosnya banyak, udah gue jelasin tadi. Consnya juga ya yang gue jelasin sebelumnya, consnya ada juga. Namanya juga game ya, game itu tidak ada yang namanya game sempurna banget 100% bagus, gak ada sih menurut gue. Dan apakah recommended untuk kalian yang suka RPG atau yang baru pengen main RPG juga? Menurut gue ini recommended banget buat kalian. Dan gue ada saran tambahan untuk pemain baru aja ya. Nah, untuk para pemain baru, aku saranin kalian kalau udah maksudnya baru AR pertama ya, AR 1, terus aku sarankan kalian untuk naikin DPS kalian terlebih dahulu. Dan kalian harus planning naikin DPS-nya tuh jangan misalnya kalian malah naikin healer dulu, karena di sini kan PvE ya, kita butuh ngebunuh banyak musuh gitu. Jadi kalau aku saranin kalau udah DPS kalian bener, baru tuh kalian buat satu tim yang ngebantu si DPS kalian. Nah gitu aja ya. Jadi jangan sampai kalian salah naikin karakter, karena kalian akan menyia-nyiakan gold kalian, menyia-nyiakan waktu gitu ya, sayang gitu. Itulah dari pendapat gue sendiri, pendapat game ini menurut gue recommended banget ya. Dah itu aja dari gue. Makasih banyak yang udah nonton. Sorry nih kalau misalnya penjelasan gue agak terbata-bata atau mungkin gue ada yang salah informasi, mau dimaklumin. Ini juga baru pertama kali gue menjelaskan review Genshin Impact. Moga aja bisa bermanfaat buat kalian semua, bagi yang pengen nyoba gamenya atau bagi yang misal pengen tahu gitu lebih dalam Genshin Impact. Itu aja dari gue, pendapat dari gue sendiri. That's it guys, and thank you. See you soon.